Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Pada pagi hari ini, saya akan membuat video simulasi pada Kisco dan menjelaskan PLSM dan VLSM. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya akan mengenalkan kelompok saya yang beranggota 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Adinata Alamin. Yang kedua Desiana Kasih. Yang ketiga Sri Ayu. Yang keempat Muhammad Tri Ramadan. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Dan sini saya akan menjelaskan metode VLSM dan PLSM. FLSM adalah sebuah metode perhitungan atau cara untuk memecah sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil, yang tiap subnetnya memiliki panjang yang sama. IP 4 terdiri dari 32 bit dan 32 bit tersebut dibagi menjadi 4 oktet bilangan desimal. Sedangkan PLSM merupakan metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemetaan IP address terhadap user, di mana PLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, sehingga di dalam PLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana subnettingnya klasik. Kami menggunakan metode VLSM karena VLSM teknik pembagian, teknik yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran subnet max yang sama. Itulah alasan kami memilih PLSM, FLSM. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pada aplikasi Kisco Packet Tracer. Bisa dilihat di layar. Kita buka pada paket tracer. Jika teman-teman belum memiliki paket tracer, silahkan di-download di Google atau di Chrome dan lain-lainnya. Di sini kita akan membuat jaringan. Di sini saya akan menggunakan router 2811. Untuk switchnya kita menggunakan 2960. Untuk komputernya, PC-nya maksudnya, ada 3 komputer. Di sini saya akan menggunakan copper strike, kabel strike, dimana nanti di denahnya kami menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan. Sebelum saya menyambungkan kabelnya, kita buka terlebih dahulu di routernya. Kita atur dulu modul. Di sini sebelum saya masang modulnya, kita matikan dulu routernya. Kita zoom in. Kita cari modul
ini bukan. Untuk modulnya yaitu NM IFE 2W. Ini selanjutnya kita hidupkan kembali routernya, kita tutup aja langsung. Kita klik kabel strike, pilih fast acak 0/0 ke switch ini, pilih fast acak 0/1. Selanjutnya kita klik lagi di switchnya fast acak 2 ke komputer 1. Selanjutnya lagi kita pilih di fast acak 0 ke switch kedua fast acak 0. Kita pilih lagi kabel strike fast acak 10 ke switch 1 ke 3. Dan lupa kita nyambungkan juga, tadi saya lupa menyambungkan ke komputer kedua. Bisa lakukan yang saya lakukan tadi. Untuk menyambungkan IP kepada switch dan switch 1, switch 2, switch 3 agar warna merah ini jadi warna hijau. Sebelum saya melakukan router, kenapa kami menggunakan kabel? Karena pada denah tugas yang satu menggunakan kabel. Untuk studi kasusnya memang kami gunakan kabel. Di sini untuk bagian ruang tamu dan komputer 2 yaitu untuk di kamar, dan yang ketiga ke dekat dapur. Semuanya menggunakan kabel. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan kabel ke switch 3-nya. Kita buka router. Kita bisa melakukan di config atau CLI. Di sini saya akan melakukan di CLI untuk menghubungkan kabel, menghubungkan IP-nya kepada switch-nya. Kita enter enable config business config enter. Selanjutnya int 1 fa 0/0 enter IP add. Untuk IP nya saya menggunakan 192.168.1.254. Untuk max nya yaitu 255 sampai 3 kali. Titik 0 enter. No shoot enter. Bisa dilihat pada layar. Di switch 1
sudah berhasil IV-nya. Kita klik di sini 2 kali, sudah hijau. Selanjutnya kita akan menyambungkan switch kedua, water ke switch kedua. Lakukan yang seperti tadi, INT FA 0/1, enter. IV nya saya gunakan 192, 168, 254, 25 sama yang seperti tadi 3 kali, enter. No shoot, enter, dan berhasil. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch ketiga. Lakukan seperti yang tadi juga, INT FA 1/0 IV. Untuk IV pada switch kedua saya menggunakan 192, 168, 3.254. Maxnya yaitu 25 sama yang seperti tadi 3 kali, tick no, enter. No shoot, dan berhasil. Bisa dilihat pada layar. Sebelum melakukan ping pada komputer 1 ke komputer 2. Untuk IP komputer 2, di sini saya menggunakan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Subnext mesnya sama. Untuk default ketuanya yaitu 192.168.1.254. Saya melakukan statistik cara manual mengisinya. Kita atur lagi ke komputer 2. Sama yang seperti tadi juga, kita pilih statik. IV-nya 192.168.2.1. 192.168.2.254. Selanjutnya komputer ketiga. 192.168.3.1. Subject masknya 3 juga sama. Untuk default gateway-nya 192.168.3.254. Itulah IV pada komputer yang telah saya lakukan tadi. Sebelum saya melakukan ping, kita lebih dahulu melakukan ini, apakah mengirim pesan ke komputer 1. Saya lihat sekali lagi, successful. Berarti ini sudah berhasil untuk ping. Kita lihat dulu sini. Kita klik pada komputer 1. Untuk pingnya di command fan, kita klik command fan, klik ping.
Untuk IP-nya kita gunakan IP yang komputer kedua 192.168. Kita lakukan ping kepada komputer 2, maksudnya gitu. 2 1 enter, dan hasilnya berhasil ping kepada komputer 2. Selanjutnya ke komputer 3, kita ping 192.168 3.25 1 enter. Dan hasilnya berhasil sama yang seperti di atas juga, yang ping komputer 1 komputer 2 berhasil. Itulah dari penjelasan saya. Sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.